Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam auditor perbankan. Rekan-rekan Innovasurance, kita bertemu lagi di sesi 5 menit belajar audit. Topik kita kali ini adalah menuliskan temuan audit sesuai standar 2410 yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors. Pada saat Anda akan memulai melakukan audit, Anda harus memastikan sudah mempunyai tujuan atau objektif audit yang jelas. Jelas di sini artinya adalah tujuan tersebut seharusnya tidak dalam bentuk general atau umum. Kenapa? Karena dengan memiliki tujuan audit yang jelas, maka Anda akan fokus sesuai dengan audit program. Kesimpulan ini harus menjawab setiap tujuan. Kesimpulan biasanya akan Anda tuliskan di laporan audit. Misalnya, jika tujuan audit Anda adalah memastikan kesesuaian di antara praktik perkreditan dengan kebijakan internal perkreditan. Kesimpulan Anda adalah terjadi ketidaksesuaian yang signifikan terhadap kebijakan internal perkreditan. Karena dalam hal ini, tujuan audit Anda adalah memastikan kesesuaian antara praktik perkreditan dengan kebijakan internal perkreditan. Tips lain yang Anda perlu ketahui adalah Anda sebaiknya menentukan tipe dari assurance atau audit engagement tersebut. Saat ini banyak sumber yang menggolongkan jenis assurance ini, atau kita kenal dengan assurance continue. Untuk tips ini kita ambil 3 besaran saja. Yang jenis assurance pertama adalah dikenal dengan compliance atau traditional audit, yang sering disebut dengan checklist-based audit. Kemudian yang kedua adalah financial audit, untuk memastikan akurasi dan kehandalan informasi dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, memastikan pencapaian terhadap tujuan, target kinerja, KPI, dan sebagainya yang sering kita sebut dengan operation atau performance audit. Standar 2410 mensyaratkan bentuk komunikasi atau penyampaian hasil audit harus menyertakan tujuan, ruang lingkup, kesimpulan, rekomendasi, dan rencana aksi atau tindak lanjut atas hasil audit tersebut. Kita juga sering mendengar yang disebut dengan 3CE, yang terdiri dari condition, kriteria, cause, dan effect. Conditions adalah fakta yang kita temukan berdasarkan audit yang kita lakukan yang harus memenuhi satu standar yang kita sebut dengan SRRUC, atau sufficient, reliable, relevant, useful, and convincing. Kriteria biasanya bersumber dari hukum, kebijakan, standard operating procedure, best practice, benchmark, limit, dan sebagainya. Selanjutnya adalah cause atau penyebab. Kita diminta untuk mencari bukan hanya penyebab, tapi adalah akar dari penyebab atau root cause. Dengan teknik yang kita kenal dengan 5 why, 1 how. Teknik ini bersumber dari Total Quality Management. Effect adalah satu dampak jika temuan audit tersebut tidak kita tindak lanjuti, maka dampak tersebut dapat merugikan. Dampak ini umumnya dapat kita kategorisasi menjadi dampak compliance, dampak operations, atau dampak keuangan atau financial. Ini adalah contoh bagaimana kita membuat ikhtisar temuan audit. Biasanya kita akan memulai dengan objektif atau tujuan audit, dan setiap tujuan audit tersebut kita akan petakan dengan temuan audit yang dituliskan melalui tabel ikhtisar seperti yang tertera. Atau kadang-kadang kita juga menuliskan scope atau ruang lingkup untuk setiap tujuan tersebut. Contohnya di sini Anda mempunyai temuan audit condition yang terkait dengan compliance. Maka disarankan Anda memulai dengan menulis kriterianya dulu. Jika Anda melakukan audit dengan tipe financial base misalnya,
maka disarankan Anda memulai dengan menulis informasi keuangan yang akan Anda sajikan dalam kondisi tersebut. Atau jika Anda melakukan audit dengan tipe operation atau performance, maka disarankan Anda akan memulai dengan menuliskan target atau KPI atau goals, baru kemudian Anda tuliskan fakta mengenai tidak tercapainya atau potensi tidak tercapainya target tersebut. Di kolom kedua, Anda bisa menuliskan kriteria yang bersumber dari standar, hukum, kebijakan internal atau eksternal. Kemudian Anda bisa tuliskan penyebab atau cause dengan 5 whys tadi. Anda juga bisa menuliskan penyebab lebih dari satu penyebab atau multiple causes. Kemudian Anda menuliskan dampak atau effect. Dampak bisa kita bagi menjadi direct effect, contohnya penalti, sanksi, dan sebagainya. Atau indirect, contohnya reputasi, untuk yang compliance base. Untuk yang financial base, terdapat dampak understatement, yang merupakan dampak langsung, atau misalnya reputasi, yang merupakan dampak tidak langsung. Untuk operation base, dampak langsungnya adalah kegagalan, target yang tidak tercapai, inefisiensi, ineffectiveness, atau misalnya Anda bisa tuliskan berbagai macam dampak indirect. Berikutnya adalah Anda memberikan rekomendasi untuk setiap kondisi tersebut. Nah, di sini rekomendasi harus menjawab root cause. Itulah pentingnya kenapa pada saat Anda menuliskan cause atau penyebab, Anda harus mencari root cause-nya. Karena nanti rekomendasi yang Anda berikan harus mengadres atau sesuai dengan root cause dalam bentuk yang SMART atau specific, measurable, attainable, responsible, timely, dan cost effective. Dalam hal ini, Anda harus menulis dalam bentuk yang positive tone. Jadi dalam hal ini Anda memberikan semacam apresiasi ya terhadap auditi Anda mengenai hal-hal yang sudah dilakukan. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu tetap dilakukan yang kemudian Anda rekomendasikan di sini. Dalam action plan Anda menuliskan setuju atau tidak setuju. Jika nanti Anda mendapatkan dispute, maka Anda tentunya mempunyai satu mekanisme eskalasi terhadap dispute. Kemudian tentunya narasi dari action plan tersebut dalam bentuk kalimat aktif, isinya disebutkan dengan jelas, kemudian target date juga disebutkan dengan jelas dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Ini adalah contoh lain ikhtisar temuan dalam bentuk portrait, ya. Misalnya di sini Anda menyebutkan nama engagement-nya, nama auditor terkait, ya, nama reviewer-nya siapa, di review kapan, objektif auditnya apa, kriteria disebutkan dulu, condition, kemudian penyebab, kemudian rekomendasi, kemudian disebutkan juga informasi di sini apakah ini temuan yang berulang. Kemudian mungkin ada informasi dari audit-audit sebelumnya yang bisa disebutkan di sini, misalnya karena terdapat temuan yang berulang atau common issues. Kemudian tentunya di sini adalah nama auditi ya, dan hasil diskusi dengan auditinya. Dalam menuliskan ikhtisar temuan audit, khususnya untuk kalimat temuan audit, rekomendasi, maka disarankan kalimat yang digunakan adalah kalimat aktif. Mengapa harus kalimat aktif? Karena kalimat aktif menyebutkan subjek terlebih dahulu, artinya ditulis di depan, sehingga lebih mudah dipahami bagi yang membaca, dan juga memungkinkan Anda untuk menulis lebih ringkas. Kalimat aktif dimulai dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Demikian tips kita kali ini. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Salam auditor perbankan.